Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ruhaya. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang akuntansi pendapatan dan piutang. Sebagaimana dengan diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, terdapat perbedaan antara akuntansi berbasis kas dan akuntansi berbasis akrual. Perbedaan ini menyebabkan adanya dua pelaporan keuangan pemerintah daerah, yaitu laporan finansial yang berbasis akrual dan laporan pelaksanaan anggaran yang berbasis kas. Hal ini memunculkan dua jenis laporan keuangan, yaitu laporan operasional yang disusun menggunakan basis akrual dan laporan realisasi anggaran yang disusun menggunakan basis kas. Oleh karena itu, adanya perubahan elemen pada kedua laporan tersebut mengakibatkan adanya dua pendapatan, yaitu pendapatan LO yang berbasis akrual dan pendapatan LRA yang berbasis kas. Demikian, definisi kedua pendapatan tersebut akan menjadi berbeda sebagai berikut. Pendapatan daerah berbasis kas atau pendapatan LRA, yaitu semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sebagaimana dalam PSAP nomor 2 paragraf 7 SAP berbasis akrual. Sedangkan pendapatan daerah berbasis akrual atau pendapatan LO, yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, sebagaimana pada PSAP nomor 12 paragraf 8 di SAP berbasis akrual. Selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi pendapatan daerah. Pendapatan LRA dan pendapatan LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pertama, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah yang terdiri atas pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Sebagaimana Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang bagan akun standar, yaitu kode akun 4 dan kode akun 8, pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan asli daerah, yaitu semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kedua, pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya, yaitu kelompok pendapatan berupa pendapatan transfer digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama untuk provinsi dan yang menjadi tiga jenis untuk kabupaten kota. Antara lain dana perimbangan, yaitu dana transfer dari pemerintah pusat, transfer dari pemerintah lainnya, dan pemerintah daerah lainnya. Ketiga, pendapatan ini dibagi menurut jenis pendapatan, yaitu pendapatan lain-lain terdiri atas pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Sebagaimana sesuai dengan PP 71 tahun 2010 yang terdapat pada PSAP nomor 12, pendapatan LRA menggunakan basis kas, sehingga diakui pada saat adanya aliran kas yang masuk ke rekening kas umum daerah atau diterima oleh SKPD atau diterima oleh entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama bendara umum daerah.
Sebagaimana sesuai dengan PP 71 tahun 2010 PSAP nomor 12, pendapatan LO menggunakan basis akrual, sehingga pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan nama earn. Pengakuannya dibagi menurut perolehan, yang terbagi menjadi 3, yaitu diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai, diperoleh pada saat direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik yang sudah diterima pembayarannya secara tunai atau yang disebut realize. Jenis yang pertama dan kedua pengakuan tersebut timbul hak untuk menagih suatu pendapatan atau imbalan. Sedangkan jenis yang ketiga adalah pendapatan yang diakui pada saat direalisasi, yaitu hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya suatu penagihan. Dengan memperhatikan sumber, sifat, dan prosedur penerimaan pendapatan, maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan dalam beberapa alternatif. Yang pertama, pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu. Kedua, pengakuan pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Yang ketiga, pengakuan pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Keempat, pengakuan pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Yang terakhir, pengakuan pendapatan yang tidak perlu adanya penetapan terlebih dahulu. Untuk pengukuran pendapatan berlaku sama, baik pendapatan LLA maupun pendapatan LO. Yang pertama, asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara kotor dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Yang kedua, alat ukur yang digunakan adalah mata uang rupiah. Keempat, pendapatan yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal transaksi. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pendapatan antara lain: 1. Surat ketetapan pajak daerah atau SKPD. 2. Surat ketetapan retribusi daerah atau SKRD. 3. Surat tanda bukti pembayaran atau STBP. 4. Surat tanda setoran atau STS. 5. Bukti transfer. 6. Nota kredit. 7. Bukti memorial. 8. Salinan BKU penerimaan kas. Teknik akuntansi pendapatan adalah sebagai berikut. Akuntansi pendapatan dilakukan oleh SKPD selaku entitas akuntansi dan SKPKD atau PPKD selaku entitas pelaporan. Kedua, perbedaan keduanya terletak pada kewenangan pengakuan pencatatan jenis pendapatan. 3. SKPD biasanya hanya mengakui dan mencatat jenis pendapatan yang termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan sebagian lain-lain PAD yang sah yang menjadi kewenangannya. Sedangkan SKPKD
dapat mengakui dan mencatat semua jenis pendapatan di luar pendapatan SKPD. Oleh karena itu, sistem akuntansi pendapatan juga terbagi menjadi sistem akuntansi pendapatan di SKPD dan sistem akuntansi pendapatan di SKPKD atau PPKD. Pihak yang melakukan pencatatan akuntansi pendapatan di SKPD adalah fungsi akuntansi di PPK SKPD. Pendapatan LRA dicatat apabila PPK SKPD menerima salinan STBP atau STS dan salinan BKU dari bendahara penerimaan. Pendapatan LO dicatat berdasarkan semua dokumen bukti transaksi seperti di atas. Pendapatan LO dicatat dalam buku jurnal finansial dan pendapatan LRA dicatat dalam buku jurnal pelaksanaan anggaran. Yang terakhir, jurnal standar berikut didasarkan pada beberapa skenario transaksi pendapatan. Adapun jurnal standar dibedakan berdasarkan peristiwa yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika penerbitan surat keputusan penetapan pendapatan. Kedua, pada saat penerimaan pembayaran. Ketiga, penyetoran pendapatan SKPD ke Kas Umum Daerah atau PUD. Keempat, pendapatan yang langsung disetor ke Kas Umum Daerah. Selanjutnya, akan kami jelaskan tentang pengungkapan pendapatan pada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, semua penjelasan mengenai pendapatan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALEK. CALEK berisi rincian lebih lanjut jenis pendapatan yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Ketiga, penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Keempat, hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang terkait dengan pendapatan biasanya sebagai berikut. Pertama, penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Kedua, penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus. Yang terakhir, penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah. Yang selanjutnya, informasi lainnya yang dianggap perlu. Pembahasan selanjutnya akan kami lanjutkan mengenai akuntansi piutang. Definisi piutang adalah munculnya hak klaim kepada pihak lain atas arus kas atau manfaat ekonomi di masa mendatang atau tetap masih terpenuhinya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Piutang dibagi menjadi dua, yaitu piutang pendapatan sesuai dengan jenis pendapatannya, serta piutang lain yaitu bagian lancar tagihan jangka panjang dan bagian lancar pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya. Beberapa hal yang terkait dengan akuntansi piutang adalah sebagai berikut. Pertama, saat piutang pendapatan terjadi, jurnal finansial segera mengakui pendapatan. Sementara jurnal pelaksanaan anggaran baru akan mencatat sebagai pendapatan jika terjadi pelunasan piutang. Kedua, piutang dicatat sebesar nilai nominalnya. Ketiga, jika diperkirakan terdapat piutang yang berpotensi tidak diterima lebih dari 12 bulan,
atau tidak tertagih, baik sebagian maupun seluruhnya, maka perlu melakukan analisis piutang tak tertagih. Keempat, hasil atas analisa piutang tak tertagih tersebut akan diakui sebagai penyisian piutang dan dicatat sebagai beban penyisian piutang. Klasifikasi piutang berdasarkan peristiwa yang menimbulkannya antara lain pungutan pendapatan daerah yang terdiri atas piutang pajak, piutang selain pajak, serta piutang valuta asing. Kedua, perikatan yang terjadi karena pemberian pinjaman, jual beli, kemitraan, dan imbalan atas fasilitas atau jasa yang diberikan. Yang terakhir, adanya kerugian daerah. Berdasarkan klasifikasi piutang pada slide sebelumnya, akan kami sampaikan pengakuan dan pengukuran piutang berdasarkan klasifikasi tersebut sebagai berikut. Pengakuan piutang berdasarkan pungutan pendapatan harus telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Sedangkan pengukuran piutang berdasarkan pungutan pendapatan yang pertama disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan. Kedua, disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak yang mengajukan banding. 3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan yang belum ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Yang terakhir, disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang yang tersendiri dan kebijakan penyisian tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah. Pengakuan dan pengukuran piutang berdasarkan perikatan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pemberian pinjaman. Kedua, atas penjualan kredit. Ketiga, kemitraan. Piutang yang timbul karena kerugian daerah. Selanjutnya, pengakuan dan pengukurannya adalah sebagai berikut. Piutang karena tuntutan ganti rugi. Pengakuan piutang karena tuntutan ganti rugi sebagai berikut. Sedangkan pengukuran piutang karena tuntutan ganti rugi adalah untuk selanjutnya, pengungkapan piutang. Informasi yang berkaitan dengan piutang berdasarkan semua jenis peristiwa timbulnya harus diungkap pada catatan atas laporan keuangan secara memadai berupa: pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran seluruh jenis piutang. Kedua, rincian jenis-jenis piutang, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya. Ketiga, penjelasan atas penyelesaian piutang. Keempat, tuntutan ganti rugi perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian baik melalui secara damai maupun pengadilan harus dijelaskan. Terakhir, dalam hal terdapat barang atau uang yang disita oleh negara atau daerah sebagai jaminan, maka wajib diungkapkan.
Selanjutnya akan kami bahas mengenai penghentian piutang yang dibedakan sebagai berikut. Pertama, penyisian piutang tak tertagih yang berisi perhitungan, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. Kedua, penghentian pengakuan piutang yang terdiri atas dua metode. Yang pertama, penghapus bukuan piutang atau write-off, dan yang kedua, penghapus tagihan piutang atau write-down. Yang terakhir, ketiga, penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapuskan. Selanjutnya, penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapus tagihkan. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan terkait penyisian piutang tak tertagih. Yang pertama, aset yang berupa piutang di neraca harus terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang direalisasikan, net realizable value. Kedua, alat untuk menyesuaikannya adalah melakukan penyisian piutang tak tertagih. Yang ketiga, penyisian piutang tak tertagih adalah taksiran kemungkinan piutang tidak tertagih pada akhir periode dan bukan penghapusan piutang. Sedangkan estimasi berdasarkan umur piutang harus berdasarkan pada sebagai berikut. Yang pertama, daftar umur piutang atau yang disebut dengan aging schedule memberikan informasi saldo piutang setiap pelanggan by name by address yang dibagi dalam kelompok umur yang berbeda. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi piutang yang didasarkan pada umur piutang tersebut, sebaiknya dibedakan menurut karakteristik piutangnya, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan. Untuk pengungkapan penyisian piutang pada catatan atas laporan keuangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengakuan piutang tersebut. Kedua, rincian berjenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya. Yang terakhir, penjelasan atas penyelesaian piutang yang masih ada di pemerintah daerah atau yang telah diserahkan pengurusannya kepada kantor pelayanan kekayaan negara. Pembahasan berikutnya adalah mengenai penghapus bukuan piutang atau write-off. Penghentian pengakuan piutang berdasarkan metode penghapus bukuan piutang atau write-off mengandung kriteria sebagai berikut. Yang pertama, merupakan konsekuensi penghapus tagihan piutang. Kedua, dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang. Ketiga, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang piutang daerah, dikenal sebagai istilah penghapusan bersyarat, yaitu tanpa menghapus hak tagih. Demikian tetap harus dicatat secara ekstra kontable. Keempat, pengungkapan penghapus bukuan piutang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan yang mengenai jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dan yang terakhir penjelasan lain yang diperlukan. Selanjutnya, metode penghapus tagihan piutang atau write-down. Penghentian piutang melalui metode ini terdapat kriteria-kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengenai penghapus tagihan, yaitu proses menghapus tagihan yang dimulai dari pelimpahan tagihan kepada panitia urusan piutang negara. Kedua, apabila panitia urusan piutang negara gagal menagih, maka berdasarkan dokumen atau surat keputusan
Panitia Urusan Piutang Negara dapat dilakukan penghapus tagihan. Ketiga, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 dikenal sebagai penghapusan secara mutlak, yaitu menghapus hak tagih. Yang terakhir, penghapus tagihan dilakukan setelah lewat waktu 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat. Demikian penjelasan kami mengenai pembahasan akuntansi pendapatan dan piutang. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya, serta sampai jumpa kembali di kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.